Bismillahirrahmanirrahim. Menutup aib sangat dianjurkan di dalam Islam. Bahkan larangan mengumbar aib, kekurangan, kejelekan seseorang menjadi salah satu penyebab turunnya ayat suci Al-Quran. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau biasanya setelah makan punya kebiasaan tidur kemudian mendengkur. Lalu perbuatan Salman Al-Farisi ini kemudian dipergunjingkan oleh orang-orang yang mengetahui perilaku Salman, sehingga akibatnya aib atau kekurangan dari Salman Al-Farisi ini tersebar luas. Maka atas kejadian ini turunlah ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann Inna ba'dadh-dhanni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan jangan cari-cari kesalahan orang lain, juga jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah adalah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi di sini teman-teman sekalian, kita lihat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 dosa sosial di masyarakat secara berurutan yang tanpa sadar sebagian dari kita melakukannya. Yang pertama adalah berburuk sangka. Kedua adalah tajassus atau cari-cari kesalahan orang. Dan kemudian ketiga adalah ribah atau membuka aib atau membicarakan kejelekan orang lain. Jadi berawal dari prasangka yang tidak pada tempatnya alias suzon, prasangka buruk. Setelah itu biasanya akan dilanjutkan dengan tajassus, cari-cari kesalahan, mencari informasi apakah prasangka kita benar atau salah. Setelah itu kemudian biasanya kita akan mulai ghibah atau membuka aib orang lain. Teman-teman, membuka aib orang lain seolah di zaman yang sekarang menjadi perkara yang sangat remeh, ringan. Dengan mudah kita membicarakan cacat atau cela pada orang lain, sehingga begitu mudah sekali meluncur dari lisan kita. Kita lupa, sahabat semua. Kita membuka aib orang lain, membicarakan kekurangan, keburukan, cela orang lain, seolah-olah diri kita ini sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa. Ada pepatah yang sering kita dengar, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Apa maksudnya dari pepatah ini? Kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, sibuk dengan kekurangan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, sementara lupa aib diri kita sendiri yang banyak ini justru tidak diperhatikan. Apa yang sebenarnya kita dapat ketika kita membuka aib orang lain, sahabat sekalian? Kepuasan, kesenangan, bahagia kita menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita melakukan perbuatan itu tanpa kita berpikir apa dampak di dunia dan dampak di akhirat untuk kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setiap mukmin itu bersaudara. Seorang muslim, kata Rasul, terhadap muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, satu bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain juga merasakan hal yang sama. Mari kita lihat perkataan atau sabda dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian dalam Sahih Abu Daud dikatakan hadis ini adalah hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menghibah, membicarakan keburukan kaum muslimin. Jangan cari-cari kekurangan mereka. Karena orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan, kejelekan, keburukan kaum muslimin, Allah pun akan mencari-cari kekurangannya. Dan siapa yang dicari-cari kekurangannya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya di dalam rumahnya walaupun ia tersembunyi dari manusia." Jadi teman-teman sekalian, kita membuka aib orang lain, maka diri kita yang juga punya banyak sekali aib ini pun
pastinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah pun akan menutup aib kita. Orang-orang selama ini senang pada kita, kenapa teman-teman sekalian? Karena Allah telah menutup aib-aib kita di depan mata manusia. Kalau Allah buka, maka orang tahu betapa kotornya diri ini, betapa menjijikkannya diri ini. Maka kalau engkau ingin Allah menutup aibmu, maka tutup aib orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, sahabat sekalian. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara 'ala muslimin fid dunya, satarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Yang artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Saya teringat sahabat sekalian tentang perkataan dari seorang ulama salaf. Beliau berkata, "Aku mendapati orang-orang yang tidak memiliki celah atau tidak memiliki kekurangan, lalu mereka membicarakan aib manusia, maka manusia pun menceritakan aib-aib mereka. Aku dapati pula orang-orang yang memiliki aib, namun mereka menahan diri dari membicarakan aib manusia yang lain, maka manusia pun akan melupakan aib mereka." Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa manusia ini terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang kita tidak pernah lihat, tidak pernah tahu bahwa dia berbuat maksiat. Jadi kalau kita lihat orang yang salih ini, suatu ketika tergelincir dalam kesalahan, maka kita tidak boleh menyingkap atau menceritakannya, karena ini termasuk ghaibah. Jangan kita menyebarkan kejelekan di kalangan orang-orang yang beriman. Teman-teman lihat dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Yang artinya, sahabat sekalian, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sahabat sekalian, kembali lagi tadi bahwa ketika ada orang-orang soleh yang kemudian berbuat keburukan, yang selama ini kita lihat dia tidak pernah berbuat keburukan, maka jangan kita menceritakan atau membongkar atau mensyiarkan keburukan dia tersebut. Sebaliknya, kalau kita lihat ada seorang yang memang terkenal sangat suka untuk berbuat maksiat, tanpa malu-malu berbuat keburukan, tidak peduli ketika berbuat kejahatan dengan pandangan orang lain, gak peduli dengan ucapan orang lain, tidak peduli dengan nasihat orang lain, maka ketika kita membicarakan orang ini, bukan sebuah ghibah, bukan sebuah membuka aib seseorang. Bahkan hal ini harus diterangkan kepada manusia lainnya hingga orang lain berhati-hati dengan keburukan orang tersebut. Jadi sahabat sekalian, kembali pada perkara membuka aib, tahan lisan kita dan sibukkan diri kita yang penuh dengan dosa ini. Saat kita sibuk dengan aib diri sendiri, maka kita tidak punya waktu untuk sibuk dengan aib orang lain. Maka pada hari ini saya ingin menutup dengan sebuah kisah dari seorang sufi masyhur dengan akhlak yang sangat mulia dalam menjaga kehormatan seseorang, yang tidak membongkar aib seseorang. Sufi masyhur tersebut namanya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Unwan, atau dikenal dengan julukan Si Tuli. Kenapa? Jadi pada suatu ketika Hatim ini, seorang ulama yang terkenal ini, atau seorang sufi yang terkenal ini, pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini ingin berkonsultasi perkara agama kepada Hatim, kepada orang sufi yang bernama Hatim ini. Kemudian tiba-tiba wanita tersebut buang angin dengan suara yang sangat keras, teman-teman sekalian, hingga terdengar oleh Hatim. Tentu saja perempuan ini merasa sangat malu, merah padam wajahnya, merasa tidak sopan terhadap ulama yang sangat hebat di depannya. Maka ketika mendengar bunyi buang angin ini, apa yang dilakukan oleh Hatim? Tidak bereaksi apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa dalam raut wajahnya. Sampai perempuan ini dengan sangat malu berkata, "Sebetulnya saya ingin bertanya kepada Anda tentang suatu perkara." Kemudian Hatim pun berpura-pura tuli. "Ada apa bu? Ada apa bu?" Sampai kemudian sang wanita tersebut mengeraskan suaranya, lalu Hatim mengatakan, "Ada apa? Saya tidak bisa mendengar karena saya tuli."
Kemudian teman-teman sekalian, perempuan tersebut pun menjadi lega karena mengira Hatim itu benar-benar tuli. Maka sejak kejadian itu, Hatim menjadi orang yang pura-pura tuli demi menjaga perasaan sang perempuan, sehingga ia pun dijuluki sebagai si tuli. Maka gelar si tuli ini dinisbatkan kepada Hatim selama 15 tahun demi melindungi martabat perempuan tersebut. Inilah sahabat sekalian, bagaimana sikap seorang muslim dalam menjaga kehormatan saudaranya sendiri. Jadi sahabat sekalian, kita tidak perlu bercapek-capek memikirkan aib orang lain atau bahkan menceritakan aib saudara kita di hadapan orang lain. Kita berkonsentrasi kepada aib kita sendiri. Aib kitalah yang paling tahu. Adapun aib orang lain kita tidak pernah tahu mengenai seluk-beluk hati mereka. Anggap diri kita selalu lebih rendah daripada orang lain sehingga kita tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa, tidak punya hati untuk membuka aib orang lain. Kita akan mendengar bagaimana perkataan dari Abdullah Al-Muzani. Beliau mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal solih dariku, maka ia lebih baik dariku. Tapi jika ada orang lain yang lebih muda dari kita, maka seharusnya kita katakan, aku telah lebih dulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik daripada aku. Begitulah teman-teman sekalian, kita senantiasa menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain, sehingga tidak mampu untuk membuka aib orang lain, tidak sampai hati untuk membuka aib orang lain. Yang harus kita ingat sekali lagi adalah bahwa kita sibuk dengan aib diri kita sendiri, dengan kesalahan diri kita sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, hisaplah dirimu sendiri terlebih dahulu teman-teman sekalian, sebelum nanti kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan ini, kita menjadi orang yang berhati-hati terhadap apa-apa yang keluar dari mulut kita. Semua yang keluar dari mulut kita adalah hal yang bermanfaat, adalah hal yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, bukan untuk menceritakan keburukan orang lain yang menyebabkan orang lain benci satu sama lain, menyebabkan permusuhan dan sebagainya. Islam rahmatan lil alamin, maka kita sebarkan kebaikan, kita sebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.